Ya, coba salah satu memimpin doa. Dimas, tolong dipimpin doa dulu ya. Ya, siapkan. Kita berdoa kepada bermanfaat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba tepuk semangat. Semangat. Yes, ya. Selamat pagi. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Ya. Ya, pagi ini kita akan menyusun tentang kelas impian dan nilai kebaikan. Kelas impian yaitu berkaitan dengan kelas yang kalian harapkan. Itu kelas yang seperti apa? Misalkan contohnya, kalian menginginkan kelas yang bersih, nyaman, indah ya. Kelas impian itu tujuannya adalah jika kalian memiliki kelas yang sesuai dengan impian kalian, kalian akan dapat belajar dengan nyaman, dengan tertib, dengan tenang ya itu. Nah, coba sekarang saya akan bertanya kepada salah satu siswa. Kira-kira kalian memiliki kelas impian yang seperti apa? Coba Alfi, kamu memiliki kelas impian yang seperti apa, Pi? Luar angkasa, Bu. Kelas yang ada gambarnya tema luar angkasa. Ya, coba Puput, kamu menginginkan kelas yang seperti apa, Pun? Kelas yang bersih dan indah. Terus Dimas, kamu menginginkan kelas yang bagaimana? Kelas yang bersih. Balkis? Kelas yang tenang. Kelas yang tenang ya. Jadi masing-masing anak itu memiliki kelas impian yang beda. Nah, tugas kalian nanti kalian menuliskan kelas impian sesuai harapan kalian ya. Saya akan membagikan sedikit not, satu anak akan mendapat satu. Nanti kalian tuliskan kelas impian harapan kalian. Setelah ditulis nanti ditempelkan di papan tulis ya. Ya terserah sesuai impian kalian masing-masing. Ini jangan sampai terbalik ya. Yang lengket jangan ditulisi ya. Ya, satu-satu. Kelas impian yang seperti apa yang kalian inginkan? Supaya kalian nyaman di kelas itu, bisa belajar dengan tenang, bisa konsentrasi. Ya, yang apa lengket tidak usah ditulisi, yang baliknya ya yang ditulisi. Nanti biar bisa ditempel di papan tulis. Dengan ganggu ada yang lagi bucin. Coba ditempelkan ya. Ditulisi dulu. Ayo ditulisi kelas impian kamu, kelas yang seperti apa? Paro, tulis di sini. Ya bebas, semua mengerjakan. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, masih menulis ya. Coba kelas impiannya kelas yang seperti apa yang kalian inginkan supaya kalian bisa belajar dengan nyaman. Boleh ditulis 1, boleh 2 atau 3 boleh. Ya. 5 juga boleh. Ya, bebas. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Ada yang sudah selesai? Fahri sudah? Belum. Balkis? Ya, sini ditempel sini ya. Iya, diberi nama ya, diberi nama. Diberi nama dulu biar tidak tertukar. Ya, Alvin yang pertama ini ya, tempel di sini.
Berikutnya, Balkis, ya. Sini. Si Paul, ya, satu-satu. Yang sudah boleh duduk. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Bentar. Ya, sebentar. Ya, sini. Bawahnya sini. Ya, siapa yang belum? Ya. Apakah masih ada yang belum? Ya. Alfi belum. Aku Rana, sini dulu. Enggak apa-apa, wes. Ini Dimas ya yang tidak bernama. Ya. Masih ada yang belum? Alfi belum. Ayo Pi. Kelas impianmu kelas yang seperti apa? Iya, ya. Kalau sudah kita bahas satu persatu ya. Kelas impian dari teman-teman kalian. Alvin, kelas impian saya yaitu bertema luar angkasa dan nyaman, tentram. Itu punyanya Alvin. Terus kemudian Balkis, kelas yang tenang, bersih dan indah. Terus kemudian si Paul, kelas yang bersih. Fahri, kelas yang bertema warna-warni. Berarti ini nanti dia menginginkan kelas yang indah. Kelas impiannya Putri, bersih, tenang, indah, dan tentram. Terus Puput, kelas yang tenang, indah, rapi, dan bersih. Raffi, kelas yang bersih, rapi, dan tenang. Kemudian Nopal, kelas yang bersih dan nyaman. Ya. Afnan, bersih dan nyaman. Kansa, bersih dan tenang. Jessica, kelas impiannya yaitu kelas yang nyaman, bersih, yang bertema luar angkasa, berarti yang indah itu ya. Lucy, kelas yang indah. Terus Hafiz, kelas yang bersih, nyaman, tentram, tidak ada sampah, berarti kelas yang bersih ya. Farel, kelas yang bersih dan tenang. Alvin, bersih, rapi, dan nyaman. Siapa ini? Alvaro, kurang O ya ternyata. Alvaro. Terus Theo, bertema hutan, tampak indah dan bersih ya. Dia menginginkan asri gitu ya. Amel, kelas yang nyaman, indah, rapi, dan bersih. Terus ini Dimas, kelas impiannya kelas bersih, nyaman. Iya, itu ya. Kemudian Alfi, kelas yang bersih, kelas yang tenang, kelas yang nyaman. Nah, dari kelas impian ini nanti akan digabung dengan nilai kebaikan, akan dibentuk tentang kesepakatan ke kelas. Nah, sekarang tentunya kalian setelah memiliki kelas impian, sekarang membahas tentang nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai sifat yang berhubungan teman kalian. Misalkan kelas yang nilai kebaikannya yaitu kelas yang tenang, sopan ya. Terus kemudian kelas yang apalagi rapi itu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas lagi untuk kalian. Kalian tulis tentang nilai kebaikan yang ada di kelas kita yang kalian inginkan ya. Nah, satu-satu masing-masing anak menuliskan ya. Boleh menuliskan 1, boleh 2, boleh 3. Ya, misalkan nilai kebaikannya tepat waktu ya. Berkata jujur, bersikap sopan, rukun. Iya, ditulis namanya sendiri-sendiri, jangan sampai terbalik ya. Yang lengket di bawah, yang ditulisi yang tidak lengket. Nilai kebaikan teman kalian, misalkan jujur. Saya ingin kelas yang nilai impian kelas saya adalah jujur. Iya.
Terus tepat waktu itu ya. Bersikap baik ya, yang bersikap baik berhubungan dengan nilai sikap ya, sikap. Misalkan sikapnya tertib, berarti nanti tidak ada yang terlambat waktu masuk ke kelas. Jujur, berarti setiap mengerjakan ulangan tidak boleh mencontek ya. Mari belum? Apa? Namanya sendiri-sendiri ya. Udah. Udah. Ya, dituliskan nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikan teman kalian. Ya. Sudah ada yang sudah selesai? Belum? Putri sudah? Ya, bawa ke sini. Ya. Alvin, ya, sini. Jessica. Diberi? Nah, diberi nama dulu. Ada yang sudah? Boleh, tidak berkata kasar boleh, tidak berkata kotor boleh. Ya. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Ada lagi? Ada yang belum? Nah. Iya. Itu punya siapa yang belum? Berarti sisa, sudah semua enggak apa-apa, enggak usah ditulisi. Ya. Sudah, sekarang kita bahas dulu tentang nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan yang kalian harapkan di kelas kalian itu nilai kebaikan yang seperti apa? Kita bahas satu-satu. Putri mengharapkan nilai kebaikan yang sopan, jujur, dan tertib. Kemudian Alvin mengharapkan sopan, jujur, tertib, dan tepat waktu. Alfi mengharapkan kelas yang jujur, tenang ya, tidak ada keributan. Jessica, kelas yang sopan, baik, rukun, dan bersih. Farel, kelas yang sopan, bersikap baik, tidak jahat. Terus Rapi, nilai kebaikannya sopan, tidak berkata kotor. Puput, teman, nilai kebaikannya bersih, sopan, tidak suka berbohong. Berarti harus berkata jujur. Terus Dimas, sopan, baik, dan sabar. Kansa, nilai kebaikannya sopan, tertib. Alvaro, tidak bertengkar, datang tepat waktu. Terus si Paul, nilai kebaikannya bersih, baik. Lucy, teman yang sopan dan rukun. Noval, bersikap sopan, berkata jujur, tepat waktu, tidak mencotek, tidak bertengkar. Roswahri, selalu bersikap baik dan sopan. Raffi selalu baik. Theo, baik dan sopan. Terus Amel, tidak kotor. Terus Afnan, tidak nakal dan baik. Terus Balkis, tidak berkata kotor. Nah, dari kelas impian ini akan kita buat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah norma, aturan atau tata tertib yang kita buat bersama-sama dan akan disepakati bersama-sama. Jadi nanti kalau sudah terbentuk kesepakatan kelas, kalian harus mematuhi. Nah, sekarang kita bentuk kesepakatan kelas dari kelas impian dan nilai kebaikan. Kesepakatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Tugu. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Penerapan budaya disiplin positif di sekolah SDN Negeri 1 Tugu. Apa itu penerapan budaya disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan kedisiplinan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. 2. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Peduli, antara lain keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Yang kedua, rajin. Antara lain, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, dan rendah hati. Yang ketiga, integritas. Antara lain, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Yang keempat, rasa hormat. Antara lain, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Berikutnya, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui proses kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman dapat mendeskripsikan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar bagi anak. Berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dapat mengakibatkan membuat anak sakit baik secara fisik maupun non-fisik untuk jangka waktu lama.
Kedua, anak membenci kedisiplinan. Akibat yang ditimbulkan ketiga, paksaan. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dengan hukuman, anak merasa trauma, akhirnya dapat menyakiti dirinya sendiri. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi, akibat dari hukuman, anak menjadi tidak jujur, merasa takut untuk mengakui kesalahannya. Berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, sekarang konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kedua, anak merasa menghargai kedisiplinan. Memunculkan stimulus atau tanggapan. Berikutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan adanya konsekuensi, anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, dengan adanya konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sekarang akan kita bahas. Semua perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Motivasi eksternal ada 2. Motivasi berikutnya untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal antara lain yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sehingga nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi, jika kita memberikan hadiah kepada murid secara terus-menerus, itu dapat menimbulkan ketergantungan pada diri murid. Lima posisi kontrol seorang guru. Apa saja 5 posisi kontrol seorang guru? 1. Guru bertindak sebagai penghukum. Akibat yang ditimbulkan, murid cenderung memberontak dan menyimpan rasa dendam. Jadi, jika hukuman itu diberikan, maka murid tidak mudah untuk menghilangkan rasa dendamnya, bahkan akan terbawa selamanya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Akibatnya, murid menganggap dirinya bersalah. Dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Ketiga, teman. Guru bertindak sebagai teman. Akibat yang ditimbulkan, murid akan bergantung pada satu orang, menjadi tidak mandiri, dan hanya berperilaku baik pada orang tertentu. Jadi ini ya, jika guru bertindak sebagai teman, maka murid akan menjadi tidak mandiri. Dia menggantungkan dirinya kepada orang lain. Berikutnya, yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Akibat yang ditimbulkan, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya
nilai kebijakan yang dituju serta murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita memberikan hadiah kepada murid, itu dapat menimbulkan ketergantungan sehingga murid tidak menyadari akan nilai yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer yang ditimbulkan murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah, inilah yang kita harapkan kepada murid adalah posisi yang terakhir. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dan di dalam lingkungan sekolah yang disepakati bersama-sama antara murid dan guru. Jika ada pelanggaran, maka murid akan mendapatkan konsekuensi. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Serta menanyakan keyakinan. Nah, sekarang tujuan menghasilkan murid yang tujuan dari keyakinan kelas adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas, contohnya yaitu keyakinan kelas bersifat peraturan. 1. Contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu akan terbentuk keyakinan kelas dengan menerapkan disiplin di kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti murid harus toleransi kepada teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Akan terbentuk keyakinan kelas, yaitu disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Akan terbentuk keyakinan kelas, yaitu murid harus menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap teman. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu bisa tercipta keyakinan kelas dengan mematuhi atau taat terhadap tata tertib sekolah. Bergantian atau menunggu giliran, berarti itu bisa tercipta keyakinan kelas toleransi. Menggunakan masker, itu bisa tercipta keyakinan kelas patuh terhadap tata tertib. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa tercipta keyakinan kelas dengan menjaga ketenangan. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan Y. Hormat. Ada 3, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya terdengar, satu orang berbicara, yaitu, yuk saya bantu. Kedua, kita bisa selesaikan ini. Ketiga, terima kasih atau tolong ya. Dan berikutnya, permisi. Boleh saya pinjam? Atau nanti akan segera saya kembalikan. Nah, berikutnya yang terlihat, yaitu contohnya berempati terhadap perasaan orang lain.
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita tidak boleh mengambil atau memegang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Mendengarkan dengan seksama. Berikutnya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku. Contoh sikap berperilaku yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, atau berjabat tangan, melambaikan tangan. Kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Jadi ketika di kelas kita duduk dengan sikap sempurna itu merupakan postur tubuh yang tenang, atau ketika melaksanakan upacara kita berdiri dengan posisi tegap sempurna. Hormat yang tampak seperti yaitu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Dan yang tidak tampak seperti, contohnya sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, atau bersikap cuek, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja, yang tampak seperti yaitu tekun bekerja dan menyimak guru waktu memberikan penjelasan. Menyerahkan tugas tepat waktu. Dan yang tidak tampak seperti adalah tidak mendengarkan guru atau acuh tak acuh. Kemudian tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Dan berikutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka terus memperlakukan orang lain. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau teman. Ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan dari orang lain. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian, restitusi berfokus pada solusi permasalahan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya agar menjadi lebih baik. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 proses dialog, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, setiap orang
tidak pernah luput dari kesalahan. Bahkan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini sebagai guru, kita menggeser identitas murid dengan identitas gagal ke identitas sukses dengan melaksanakan restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Berperilaku yang salah dikaitkan dengan nilai keyakinan kelas. 2. Kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. 4. Perlunya usaha perbaikan kesalahan. Dan kelima, perlu dedikasi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan kita memerlukan proses. Dengan memahami penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru menerapkan posisi sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, sebagai guru kita menanyakan dulu apa permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka mau bercerita kepada kita untuk menunjukkan kesalahan mereka. Manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau kesalahannya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah, ini adalah posisi yang paling sempurna, yaitu manajer, guru sebagai manajer. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, guru diharapkan menerapkan posisi sebagai manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, tadi dari penjelasan saya tadi, ulasan yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru semua, saya akan sharing atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, kira-kira penerapan budaya positif apa atau posisi kontrol apa yang Bapak Ibu terapkan selama ini di kelas Bapak Ibu. Nah, coba saya mohon Bu Erika, saya ingin sharing dengan Bu Erika tentang posisi kontrol yang diterapkan di kelas Bu Erika. Antara dimatikan dulu, mau aku edit. Iya, Bu Erika, di sini saya ingin sharing dengan Anda. Kira-kira sebelum Anda mengetahui materi tentang budaya positif, posisi kontrol apa yang bisa Bu Erika terapkan dalam menyelesaikan permasalahan pada murid Bu Erika waktu di kelas?
Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Mina. Jadi, sebelum mengetahui tentang materi budaya positif ini, biasanya posisi kontrol yang saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan murid itu biasanya adalah sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Karena ketika ada murid yang bersalah, itu biasanya kan langsung diberi hukuman untuk tujuannya sebenarnya untuk memberikan efek jera, tetapi ternyata itu kurang baik. Dan karena di kelas saya juga ada kesepakatan kelas, maksudnya misal ada siswa yang kurang baik atau datang lambat, itu sudah ada konsekuensinya. Jadi posisi kontrol yang saya gunakan itu biasanya juga sebagai pemantau. Jadi saya hanya memantau apakah konsekuensi yang telah disepakati itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sharing dari Bu Erika sangat bagus. Itu yang pernah diterapkan di kelas Bu Erika ya. Iya. Ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita sampai di penghujung presentasi hari ini. Kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang kegiatan presentasi hari ini. Nah, sharing hari ini terkait penerapan budaya positif di sekolah SDN Negeri 1 Tugu tentang cara penyelesaian terhadap permasalahan yang dilakukan oleh murid. Kita sebagai guru bertindak sebagai penghukum itu kurang baik karena apa? Dapat menimbulkan rasa kecewa pada murid, dapat menimbulkan rasa dendam yang tidak dapat terlupakan bahkan seumur hidup oleh murid, dendam terhadap gurunya. Maka dari itu, posisi kontrol sebagai penghukum tidak cocok kita terapkan di SD kita. Nah, posisi kontrol yang cocok kita terapkan di sekolah kita adalah sebagai manajer. Karena apa? Posisi kontrol sebagai manajer yaitu membuat murid dapat mengakui kesalahannya, membuat murid menjadi mandiri, bertanggung jawab atas kesalahannya. Tidak ada unsur paksaan dari manapun. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada murid, agar murid mau mengakui kesalahannya, kesalahan yang telah mereka lakukan dengan penuh percaya diri dan rasa bertanggung jawab, sehingga murid dapat mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya ke depannya untuk lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.